Ya, jadi begitu. Jadi setiap manusia itu sekaya apapun, sehebat apapun dia, sepanjang dia tinggal di dunia, maka pasti seperti manusia kebanyakan, dia lahir bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, pasti nggak berdaya, diapain aja pasti mati itu. Jadi dia kata rambut tuh putih hitam lagi, hitam putih lagi, putih hitam lagi ya, rambut ya, operasi berkali-kali, tetap saja sepanjang dia manusia, kata Allah dia pasti akan mengalami yang namanya mati, pasti ada masa nggak berdaya. Walaupun dia seorang kaisar, tetap saja lahir bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, nggak berdaya, mati juga itu, diapain aja itu. Ya, itu yang pertama. Jadi nggak ada alasan orang itu kemudian ya udah tua belaga nggak tua, nggak ada alasan. Karena pasti ya, nah yang namanya daya nggak bisa dibohongin. Kemudian yang kedua kata Allah walikul ummatin ajal, bahwa setiap orang yang tinggal di dunia maka pasti dia akan kehabisan jatah hidup. Jadi kalau mati itu artinya daya hidup, kalau ajal artinya jatah hidup. Maka siapapun manusia, nggak tua, nggak muda, pokoknya kalau jatah hidupnya udah habis, udah mati aja begitu. Mati aja begitu udah. Ada anak kecil mati, orang tanggung mati, orang tua mati. Kalau memang ajalnya, jatahnya belum habis, itu biar dia kata ya. Kalau orang jatahnya hidup itu misalnya jatahnya itu disebut nafas ya. Makanya kalau orang punya ajal dikatakan napas ya. Napas itu jatah orang beda-beda. Kalau punya napas jatahnya 2 juta baru kepake 1 juta, itu berkata jatuh kerendam ya di ban pohon ya, sakit bertahun-tahun kagak mati itu. Tapi kalau emang jatahnya di dunia udah habis ya, misalnya jatah napasnya 2 juta udah kepake 1.990.000, itu dapetnya dia mati itu. Biar kata dokternya banyak, menteri kesehatan yang punya rumah sakit, yang pahabat kesehatan mati juga. Karena apa? Emang jatahnya habis di dunia. Jadi nggak ada alasan orang operasi sini, obat sini, kata kalau jatahnya habis, dia pasti mati. Kemudian yang ketiga ada yang namanya meninggalkan dunia, roja'ah. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap orang yang tinggal di dunia, sepanjang dia tinggal di dunia, maka pasti dia akan kehabisan waktu hidup. Jadi kalau mati daya hidup, kalau ajal jatah hidup, kalau roja'ah itu artinya waktunya hidup. Kalau orang waktunya mati itu nggak nungguin pulang. Biar kata Ustadz juga ada hobinya naik motor, itu mati kan dekat rumahnya tuh ya. Ya tetap aja mati di situ juga udah begitu. Ya nggak nungguin orang sampai rumah kan dikit lagi ya, kagak itu. Ya tanggung banget kan ya, dari Tomang, dari Kemang jauh banget naik motor, rumahnya tinggal sekitar 200 meter, mati juga di situ. Nah, kalau malaikat mau sayang, mestinya udah sampai dulu dah biar kasih keluarganya barangkali bisa nyengukin, kagak begitu, mati aja di jalanan. Karena apa begitu? Karena apa? Memang ya waktunya meninggalkan dunia, dijemputnya di tengah jalan juga. Ya, jadi emang kita nggak punya alasan. Dengan mati, dengan habisnya daya hidup, habisnya jatah hidup, dan habisnya waktu hidup, maka manusia di tiga-tiga itu ya nggak mungkin bisa menghindari kematian. Jadi ya sama seperti kita sekarang ini. Ya kalau orang belum waktunya mati itu ya, belum waktunya mati saya katakan tadi, tapi waktunya mati meninggalkan hidup ini, ketiban pontoge aja, ketiban pontoge mati itu. Ketiban pontoge mati, lagi jalan di pinggir tol jalan kaki, ada toge 2 truk jatuh terbalik, mati aku mau toge 2 truk, begitu doang. Gampang banget ya kalau mau waktunya kembali makan begitu. Ada orang jatuh dari pohon, dari pesawat agak mati, tapi ada kesandung doang, kesandung mati. Begitu dia kesandung ke jurang, mati aja begitu. Karena apa? Emang waktunya kembali, dijemput aja di mana aja, kagak nungguin tua. Dulu ada itu anak muda, ditanya sama orang tua maghrib, kata orang tua tadi lagi duduk lagi sakit-sakitan, dikatakan anak muda mau kemana maghrib, kata anak muda tadi mau main futsal. Kata orang tua, buat apa main futsal? Biar sehat, orangnya ganteng, anggota DPR, duit banyak ya, rumah sakit dekat, semuanya dia bisa, masih muda. Ditanya begitu, main futsal mati. Yang nanya, sampai sekarang masih hidup, yang nanya boleh bengek itu, bengek itu. Yang nanya udah sakit-sakit dan masih hidup, yang olahraga mati. Karena apa? Memang waktunya kembali ke ya meninggalkan dunia, maka disebut namanya meninggal dunia. Di Bapak Ibu rahmati Allah, itu 3 alasan ya, baru 3, banyak sebenarnya aslinya. Tapi 3 aja kata Allah itu tidak mungkin manusia bisa menghindari kematian. Itu pertama, sepanjang kita masih tinggal di dunia. Yang kedua kata Rasulullah, sepanjang kita masih jadi manusia, maka di dunia ini pasti nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Dikata Rasulullah, sepanjang kita masih jadi manusia, man nasya, man artinya cerdas, nasyan artinya pelupa. Jadi man nasya itu Bapak Ibu artinya, man artinya cerdas, nasyan pelupa. Itulah sifat kita manusia. Kata Rasulullah, sepanjang kita masih jadi manusia, maka di dunia pasti nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Siapapun sebenarnya jadi manusia, walaupun dikata juga gagah perkasa, berkuasa, kaya raya, tetap aja dia pasti di dunia nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Dulu katanya ada manusia gagah perkasa, kaya raya, sangat berkuasa.
Namanya ada Qarun, namanya ada Abroha, namanya ada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian namanya Fir'aun, ya. Itu katanya orang gagah perkasa, kaya raya, berkuasa. Pertanyaannya sekarang, itu orang pada kemana? Itu orang sekarang, ya, seperti nggak pernah ada, tinggal cerita. Untung ada buku sejarah. Itu kalau nggak ada buku sejarah, orang nggak ada yang kenal anak sekarang itu sama dia itu. Kalau kata buku sejarah, orang itu hebat banget katanya, gagah perkasa, berkuasa, kaya raya, ya. Tapi sekarang pada kemana? Seperti nggak pernah ada, tinggal cerita. Untung ada buku sejarah. Kalau nggak ada buku sejarah, orang nggak ada kenal sama dia. Itu kemudian yang kedua, katanya ada lagi orang itu luar biasa. Di dunia, di Indonesia khususnya, katanya ada manusia-manusia yang bisa menguasai sepertiga Nusantara. Ada yang namanya Tunggul Amentung. Kemudian siapa lagi tuh Tunggul Amentung, Kain Arok, yang paling hebat namanya Gajah Mada. Itu katanya orang saking hebatnya berkuasa itu menguasai 2/3 Nusantara. Pertanyaannya, itu orang pada kemana sekarang? Tinggal cerita seperti nggak pernah ada. Ada lagi dulu katanya orang itu, orang kalau dia ceramah, dia ngomong katanya itu, dia pidato, ya, itu orang semuanya terkesima. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Itu katanya kalau dia ngomong, ribuan jutaan orang itu terkesima. Pertanyaannya, itu orang-orang top kayak begitu sekarang pada kemana? Nggak pernah, seperti nggak pernah ada, tinggal cerita. Untuk kena buku sejarah. Kalau nggak ada buku sejarah, orang sama Soekarno nggak ada yang kenal. Bung Tomo, ya, kan Bung Tomo itu kan teman bukan, sahabat bukan, tetangga bukan, alumni bukan. Kalau nggak ada buku sejarah, nggak ada kenal, Pak. Kenapa begitu? Karena mereka masih manusia. Di dunia pasti nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Dulu katanya ada presiden di dunia berkuasa sampai 30 tahun lebih. Di Mesir namanya Hosni Mubarak. Kemudian di Libya namanya Muammar Gaddafi. Di Irak namanya siapa itu? Saddam Hussein. Kemudian di Filipina namanya Marcos. Di Indonesia, saya lupa Indonesia. Tapi Lani. Itu 30 tahun berkuasa, katanya nggak bakal bisa digantiin. Orang yang mati-mati. Tapi pertanyaannya, itu orang pada kemana sekarang? Itu orang sekarang seperti nggak pernah ada, tinggal cerita. Firman Allah. Bahkan manusia sekelas Nabi pun, para Nabi dan Rasul, ya Allah sangat akrab, malaikat sangat dekat, tetap saja di dunia nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama, karena juga mereka adalah manusia. Begitu juga nanti kita, ya Bapak Ibu. Sebentar lagi orang pun akan berkata gitu kepada kita. Itu mana ya Ustaz, ya kalau baca doa panjang amat, bagus banget ya, kemana ya. Perasaan belum lama sih baca doa, cakep banget, sekarang udah kayak kelihatan kemana tuh orangnya. Itu tetangga kita yang kalau ngaji senderan aja kerjaan. Matanya kelap-kelip, tapi kopi mah habis gitu ya. Begitu tahlil berikutnya kagak ada, itu orang kemana ya? Ya emang begitu. Ya begitu, emang begitu ya. Ada marbot rajin kagak ada. Jadi nanti orang bertanya begitu pada kita, itu orang sekarang kemana ya? Banyak yang nggak tahu itu. Tahu-tahu udah kagak ada aja begitu. Ya, kenapa? Karena kita masih manusia di dunia, pasti nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama. Lalu kenapa kalau manusia di dunia nggak lama, nggak tahan lama, nggak boleh lama-lama, Allah ciptakan kita tinggal di dunia? Kata Allah, apa? Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat ujian buat kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Memang kamu tinggal di dunia itu, aku ciptakan hidup, mati hidup hanya untuk aku uji siapa di antara kalian yang paling bagus amal-amalnya. Tetapi kita jangan sampai kurang paham, tidak paham, gagal paham. Kalau Allah uji manusia bukan berarti Allah nggak tahu, tidak tahu, pengen tahu. Justru Allah sudah tahu, sangat tahu, maha tahu, al-alim. Allah hanya ingin uji kita supaya kita ini tahu, kita ini di dunia ini ya dekatnya sama Firaun apa Musa, kelakuannya kayak Abu Lahab apa Rasulullah, kunjungannya ke tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang taat, supaya kita tahu. Nah, maka Allah uji kita di dunia nih, dikasih kesempatan semuanya. Kalau memang kita diuji, bahan ujiannya apa? Kata Allah cuma 2, ujiannya cuma 2, udah dikasih tahu. Kalau kita di sekolahan mah boro-boro dikasih tahu ya. Ini mah kalau Allah uji kita, soalnya dikasih tahu, jawabannya udah dikasih tahu, satu paket. Nggak kayak Pak Amin kan guru dia nih. Ya, Pak Amin kalau kita tanya, udah bayar nggak bakal dikasih. Menit bener kan begitu kalau guru mah. Kalau Allah mah ujiannya dikasih tahu, contekannya, bahan jawaban dikasih tahu pula. Apa untuk soal ujiannya? Kata Allah cuma 2. Yang pertama iman, yang kedua adalah amal saleh. Itu rahasia dikasih tahu tuh Bapak Ibu. Ya Allah menguji, tetapi soalnya dikasih tahu. Itu apa? Iman dan amal saleh. Apa jawabannya kata Rasulullah? Dikasih tahu. Ya, iman jawabannya adalah la ilaha illallah, amal saleh jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah. Itu lengkap sekali satu paket. Apa dalilnya? Begitu banyak. Salah satunya dikatakan man mata siapa. Akhir kalamin la ilaha illallah, yang ucapan terakhir yang begitu dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu adalah bukti masih ada iman di hatinya. Iman itulah yang buat dia selama ini taat jauh dari maksiat, dakhala jannah bighairi hisab, maka dia masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK. Ya. Jadi masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK. Karena masuk surga ya, ulama sepakat surga itu bisa dimasuki dengan 3 cara. Yang pertama undangan, yang kedua tes, yang ketiga adalah PMDK. Penelusuran minat dan ketakwaan. Iya, itu ulama sepakat tuh. Jadi kalau ada orang mati, bawa dosa kagak, bawa pahala kagak, itu diundang ke surga. Cuma 2 yang begitu, yang pertama bayi, yang kedua orang gila. Yang hadir di sini udah pada tua bangka. Jadi bayi lagi kagak mungkin, masih ada satu harapan, gila kalau mau mah. Iya. Cuma 2 pilihannya, yang diundang yang mati kagak bawa dosa, kagak bawa pahala. Di dunia cuma 2, bayi sama orang gila, pada tua bangka. Jadi bayi nggak mungkin kan? Tapi kalau mau surga diundang silakan, gila dulu ya. Itu yang pertama. Ada hal satu harapan ya. Jadi Ustaz kagak, kiai kagak, ngaji kagak bisa, gila ada mendingan gitu. Tanggung itu bantu, udah tanggung udah kalau begini kan begitu ya. Nah yang kedua itu adalah jalur tes. Siapa itu? Orang yang mati bawa pahala, bawa iman, tapi juga pada saat sama dia bawa dosa. Maka di tes yang pertama di dunia dilihat istighfar sama taubatnya mantap enggak? Mantap, tapi dosanya masih bersisa. Maka dites di kuburan 3, jariah, amal soleh, sambil manfaat. Ada semua, dosanya masih bersisa. Kemudian berikutnya apa di tesnya? Di tesnya adalah padang mahsyar, itu apa syafaat Rasulullah. Udah dikasih syafaat, masih kebanyakan juga tuh dosa. Yang terakhir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih panjang kita Bapak Ibu Allah tesnya. Jadi saking sayangnya Allah sama kita. Nah yang terakhir adalah jalur PMDK, penelusuran minat dan ketakwaan. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang mati dalam akhir kalam yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapan itu menggambarkan iman di hatinya. Iman itulah yang selama ini membuat dia taat jauh dari maksiat, maka dia pasti masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK. Itu penelusuran minat dan ketakwaan. Ibu rahmat Allah, kalau udah sampai setua begini kita masih bingung, ini berbuat baik mulai dari mana? Gampang. Yang pertama adalah perbanyak la ilaha illallah, yang kedua adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah. Kalau sudah begitu, selamat kayak kita malam ini nih. Cakep banget begini. Ya, alhamdulillah nih. Jadi makanya kalau udah undang begini datang aja dulu. Ya, jangan takut jadi sampai kagak mau kan? Ya timbang disuruh baca kan emang kagak. Diminta tahlil emang kagak, nggak mungkin disuruh, ya. Baca doa emang kagak. Ya, kopi dikasih, rokok dikasih, kagak datang juga. Nyari apa hidup di dunia? Ya. Udah, yang penting mah buat penggembira aja ya. Ya. Saya kira kita bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah ya, kita yang hadir di sini semuanya menjadi bagian, menjadi wasilah ya. Pulang dari sini kita menemukan begitu banyak jalan kebaikan, dan pulang dari sini menjadi asbab hidayah. Pulang dari sini tiba-tiba saja kita semuanya menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.